Raeli hanya memberikan senyumnya, merasa kalau dua orang di hadapannya ini benar-benar menyebalkan. Mereka tidak mau minggir juga, padahal Raeli sudah menceritakan kepada mereka dengan jelas. Tapi mereka malah meminta Raeli menceritakannya ulang. Dasar bodoh. Setidaknya Raeli harus tahan karena mereka bisa jadi bidak yang sempurna untuk menyebarkan rumor. Raeli, kamu terlalu baik untuk Andrea, ujar salah satu dari mereka. Itu benar, masa dia gak mau ngizinin kamu menikah dengan orang yang kamu cintai? Dia waras atau tidak sih? Sahut yang lain. Oh ya Raeli, dengar-dengar kakakmu itu akan naik jabatan. Kemarin aku tidak sengaja menguping pembicaraan Pak Andre tentang kenaikan jabatan, kata wanita di hadapannya. Raeli tampak terkejut. Oh ya, bukannya hal itu bagus. Tidak terbendung kekesalan Raeli, dia hanya bisa menyunggingkan senyum secara paksa karena mendengar ucapan wanita di hadapannya ini. Kamu baik sekali, padahal kamu gak direstui. Tapi tetap bahagia mendengar kabar kakakmu naik jabatan, lanjut wanita itu. Tidak sama sekali. Raeli malah kesal ketika mendengarnya. Bagaimana bisa? Wanita itu benar-benar menyebalkan. Kenapa dia selalu beruntung di segala hal? Aku jadi ingin bertemu kakak dan memberitahunya, ujar salah satu dari mereka. Bagaimana bisa hati Raeli sangat lapang? Aku sih tidak akan mau pergi bertemu dengannya, sahut Valet. Raeli hanya mencari alasan untuk kabur dari dua wanita yang seakan tidak ingin melepaskannya. Ini memang masih jam kantor, tapi siapa yang akan menyadari Raeli pergi? Sampai sekarang dia sedang dilema, karena Dedi dan Mami sama sekali tidak setuju dengan hubungan antara Raeli dan Rio. Kakak gak kerja? Tanya Raeli. Untuk Raeliku, apa yang tidak bisa aku lakukan? Jawab Rio. Raeli menarik kedua sudut bibirnya kemudian berhambur memeluk Rio. Dia tidak menyangka cinta Rio akan sangat besar padanya, padahal saat itu Raeli mendekati Rio karena ingin Rio bisa membuat kakaknya sakit hati. Tidak bisa dipungkiri bahwa dari dulu kehidupan yang dijalani Raeli dan Andrea berbeda jauh. Mereka berdua memiliki karakter yang berbeda. Andrea mudah berbaur dan cukup disegani, sementara Raeli pemalu dan orang-orang yang melihatnya sebagai sosok lembut yang baik hati. Bagaimana dengan pernikahan kita? Kamu sudah mencoba bertanya kepada kedua orang tuamu? Tanya Rio. Kali ini mereka berdua seperti sepakat untuk bolos kerja bersama. Terbukti ketika Rio mengajak Raeli berkunjung ke sebuah restoran mewah yang jaraknya lumayan jauh dari tempat mereka bekerja. Restoran dengan konsep alam terbuka membuat Raeli bisa merasakan helaian lembut angin yang menyapa wajahnya. Terasa cukup segar, dan bisa memberikan ketenangan di saat kepalanya tengah pusing memikirkan tentang Andrea. Dedi dan Mami butuh waktu Kak. Karena mereka kenal kakak sebagai mantan pacar Kak Andrea. Jadi mereka masih belum mau membahas soal pernikahan, jawab Raeli. Rio menunduk. Aku mengerti. Seharusnya saat itu aku tidak memacarinya, katanya. Raeli terkekeh kecil. Memangnya saat pacaran dengan Kak Andrea, menurut Kak Aryo, Kak Andrea orangnya seperti apa? Kamu serius mau membahas masa laluku dengan Andrea? Tanya Rio. Raeli terlihat penasaran, lebih tepatnya dia sama sekali tidak merasa cemburu, bahkan ketika Kak Rio menyebut nama Andrea. Santai saja Kak, aku tahu masa lalu kakak dengan Kak Andrea. Aku cuma penasaran, ketika pacaran dengan Kak Rio, Kak Andrea orang seperti apa? Rio terlihat tidak enak pada awalnya, kemudian mengangguk setuju. Baik kalau kamu tidak masalah kalau aku menceritakannya, katanya. Andrea itu wanita yang agresif dan penuh cinta. Dia juga orang yang cukup humoris dan bijaksana, ucap Rio. Tampaknya Raeli yang semula terlihat santai berubah datar ketika Rio mengatakan yang sejujurnya. Raeli semakin kesal saja saat Rio memberitahukan kelebihan Kak Andrea. Tapi aku kurang suka dengan wanita agresif. Dia seperti ingin mengontrol apapun yang ingin aku lakukan,
tambah Rio yang tidak ingin melihat Riley kesal. Beneran? Tanya Riley. Iya Riley, percaya kalau aku benar-benar menyukaimu. Bahkan rasa cintaku ini lebih besar daripada Andrea dulu, ujar Rio. Riley tampak berpikir keras kemudian menarik kedua sudut bibirnya secara tipis. Baiklah, aku percaya sama Kak Rio, katanya. Tangan Rio perlahan menggenggam tangan Riley kemudian mengecupnya dengan lembut. Hati ini hanya milikmu, percayalah padaku, ucapnya. Riley menarik satu sudut bibirnya ke atas. Aku percaya. Aku bahkan lebih baik dari Kak Andrea. Makanya Kak Rio sekarang tidak bisa melepaskanku. Itu benar, aku tidak mungkin melepaskanmu begitu saja, sahut Rio. Aku mencintaimu Riley, lanjutnya. Wanita itu hanya diam dan membalas elusan tangan Rio padanya. Penggakuan cinta Riley tidak semudah itu dikeluarkan. Sementara itu ketika Mona dan Soya melangkah dengan tegap dan anggun menuju ruangan Miss Belle karena pekerjaan. Mereka tidak sengaja mendengar bisik-bisik yang sekarang membicarakan ketua tim divisi pertama. Mereka tidak menggubris pada awalnya. Namun semakin lama didengar, ucapan mereka semakin parah. Bu Andrea sejahat itu ternyata, dengar-dengar dia bahkan merebut pacar Riley sebelum dia pacaran dengan pacarnya yang sekarang, ujar wanita yang tak lain adalah Violet. Sekarang Bu Andrea naik jabatan, aku malah kasihan dengan Riley. Dia sudah mengorbankan banyak hal untuk Bu Andrea, tapi balasan yang didapat Riley, malah tidak dianggap sebagai adiknya, tambah rekannya. Bu Andrea benar-benar wanita ular. Dia seperti nenek lampir, dia bahkan sudah pernah bertindak kurang ajar, lanjut Violet. Cetak. Mereka yang sedang asik bergosip menoleh ketika melihat sepasang heels berwarna krim berdiri tepat di depan mereka. Kalian lagi bolos kerja atau tidak punya kerjaan? Alis Soya mengkerut ketika menatap dua wanita penyebar gosip di depannya. Mona mendengus. Kita bisa laporkan kepada ketua tim mereka, kalau pekerjaan mereka sudah selesai dan sekarang mereka senggang, katanya. Tampaknya ucapan Mona dan Soya disambut tak baik oleh Violet dan satu rekannya lagi. Oh aku kira siapa, ternyata antek-antek Bu Andrea, sindir Violet. Meskipun kamu lebih senior dari saya, setidaknya saya lebih tua dari kamu, sindir Mona. Iya Bu Mona, si paling tua, balas Violet. Soya mendesis. Kamu benar-benar tidak tahu sopan santun ya. Violet tidak menjawab. Dia menarik tangan rekannya untuk menjauh dari mereka. Padahal Soya sudah memberi ancang-ancang akan menjambak rambut keriting wanita itu karena kesal. Bu Andrea harus tahu, ujar Soya. Mona menepuk pelan bahu Soya. Dia sudah tahu, tapi begitulah. Dia gak mau ambil pusing dan terlalu malas meladeni mereka. Andrea memberitahu Kelvin, kalau hari ini dia pulang lebih malam. Dia meminta Kelvin untuk menyuruh James istirahat di kamar jika sudah waktunya untuk tidur. Meskipun Andrea tahu, mungkin saja James tidak menggubris keinginannya. Sesuai janji, Andrea mengajak rekan-rekan kerjanya untuk makan malam bersama. Cheer! Seru mereka. Mereka tampak bahagia karena janji makan malam itu ditepati. Pulang kantor mereka langsung pergi ke tempat yang sudah direservasi oleh Andrea. Akhirnya kita jadi makan malamnya, ujar salah satu rekan. Benar, karena sekarang aku tidak perlu keluar uang beli makan malam, jar Soya yang kini menggunakan bahasa informal. Ah, ini berkat ketua kita yang baik hati dan tidak sombong, cheer. Ujar Mona semangat. Hendrik mendengus. Bu Andrea, saya akan tetap sopan pada ibu. Santai aja Hendrik. Kalau di luar pekerjaan kamu bisa melawan saya dengan bahasa informal, balas Andrea. Hendrik mengangguk ragu. Siap bos. Hendrik, kamu terlalu lugu dan polos. Aku ragu, siapa yang kini berani memacarimu, ucap Mona yang sengaja menggoda Hendrik. Bu Mona, jangan membahas masalah pribadi saya dong. Protes Hendrik. Makan malam itu berlangsung dengan penuh canda tawa.
Meskipun beberapa kali Hendrik protes karena menjadi bahan bulian mengingat dirinya lah satu-satunya pria di sini. Obrolan yang awalnya canda itu berubah serius tatkala Hendrik tidak sengaja bertanya tentang pacar kepada Andrea. Suasana berubah senyap, sampai Hendrik bingung karena merasa suasananya sedikit aneh. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba pada diam? Tanya Hendrik. Dasar bocah. Jangan pernah menyinggung soal pacar ke Bu Andrea. Memangnya kenapa kalau wanita mandiri seperti Bu Andrea tidak punya pacar? Tegur Mona. Soya juga sama menatap jengkel ke arah Hendrik, mana sebelum itu mereka sempat beradu mulut dengan wanita yang sengaja menyebar gosip tentang Bu Andrea. Sudah, biarin aja. Oh sekarang aku sudah punya penggantinya, sahut Andrea yang tidak ingin rekan-rekannya merasa iba karena berita pernikahan antara mantan pacar dan adiknya tersebar. Mata Mona berbinar. Jangan-jangan pria tampan yang waktu itu. Andrea mengernyitkan dahinya. Siapa yang kamu maksud? Pria tinggi dengan rambut berwarna coklat, lalu jasnya terlihat sangat mahal. Pasti kamu berpacaran dengannya kan? Tebak Mona. Andrea sebenarnya tidak paham siapa yang Mona maksud, namun setidaknya hal itu menepis sedikit rasa kasihan mereka untuknya. Diam-diam seseorang di antara mereka mengamati dan tampak berpikir, sebelum mengetik sesuatu di ponselnya. James Raphael Artadov, siapa yang tidak mengenal sosok pewaris dari Artadov Group? Bisa dibilang, sosok James adalah pria tampan yang ideal. Sayangnya James bukanlah sosok sempurna karena keadaannya yang buta dari kecil. Meskipun begitu, James tidak mengalami kebutaan parah sampai dia hanya melihat sekitarnya gelap. Namun pandangannya benar-benar buram. Sulit untuk mengatakan dia tidak cacat dengan kondisinya yang seperti itu. James tidak pernah merasa kalau papanya adalah orang yang penyayang. Sebaliknya, papa adalah orang tegas dan otoriter. Tidak peduli dengan kekurangan James, dia tetap diperlakukan seperti anak normal dengan cukup keras dan tegas. Selama James melalui pelatihan menyakitkan itu, Mama selalu menemani James meski di usianya yang kelima sang Mama harus kembali ke pelukan Tuhan. Lalu ketika usianya menginjak usia 8 tahun, Papa membawa seorang wanita dan anak yang umurnya 3 tahun di bawah James. Saat itu perasaan James kalut. Dia merasa papa tidak mencintai mama. Sebaliknya, papa justru membawa wanita lain untuk masuk ke dalam keluarga mereka. Sehingga James kecil terlalu menumpuk dendam di hatinya. Apalagi ketika hubungannya dengan sang papa semakin merenggang dan tersisa jarak yang begitu jauh di antara mereka. Terlebih lagi James selalu menjadi kambing hitam di setiap permasalahan. Julio, adik tirinya seakan selalu melemparkan semua kesalahan kepada James yang buta. Lalu papanya tidak pernah membela, justru semakin menyiksa James dengan berbagai beban berat yang harus ditanggung oleh bocah belia, di saat seharusnya dia menikmati masa bermain. Sosok Helik yang keras, dan menuntut James untuk sempurna tumpukan dendam kecil itu semakin menggunung. Saat itu pula sosok James yang dulu memiliki ekspresi dan menerima segala kekurangan dirinya, mulai terobsesi untuk menghancurkan keluarga Artadov. Lebih tepatnya menghancurkan keluarganya. Perasaan James sudah mati. Hatinya dipenuhi dengki siapa sangka bocah yang dulunya rapuh dan sangat bergantung pada orang dewasa itu, berubah bengis karena lingkungannya. Tuan Besar sama sekali belum pernah membahas tentang pewaris keluarga Artadov. Karena memang dari awal ahli waris sesungguhnya adalah Tuan Muda James, ujar sebuah suara. Pria yang kini menatap lurus ke depan, lebih tepatnya keadaan sekitar yang hanya tampak seberkas cahaya buram, tidak bergeming sama sekali. Hanya saja, banyak para dewan yang masih mempertanyakan kelayakan Tuan Muda, karena aku buta, potong James. Kelvin tidak lagi bersuara saat menyadari atmosfer di sekelilingnya berubah dingin. Melihat pria yang kini menumpu dengan satu tangan itu, membuat Kelvin yakin kalau dirinya harus tahu kapan menyinggung soal kekurangan Tuan Muda. Ah, maafkan saya Tuan Muda, ujar Kelvin.
Aku tidak tersinggung, lanjutkan laporanmu. Ingat Kelvin, aku bertahan karena ingin menghancurkan neraka ini, balas James dengan dingin. Baik Tuan Muda, jawab Kelvin. Meski tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi alasan kuat James ingin menghancurkan keluarganya, setidaknya Kelvin bisa melihat kehadiran Andrea di keluarga ini sedikit membuat James berubah. Pria yang awalnya irit bicara itu, berubah cerewet walaupun masih terkesan cukup dingin. Andai saja Andrea tidak lebih ekspresif, mungkin James akan merasa kalau dia belum pernah menikah sama sekali. Mereka berbincang sampai malam, apalagi James yang memang sedang memeriksa berkas-berkas laporan mengenai perusahaan Artadov. Dibantu Kelvin yang menjadi kedua matanya. Ting! Suara ponsel menginterupsi mereka, Kelvin dengan cepat mengecek pesan masuk di ponselnya. "Tuan, sepertinya Nyonya mabuk berat," ujar Kelvin. James tidak bergeming, namun ketukan di jarinya membuat Kelvin berpikir mungkin saja James tidak peduli dengan Andrea. "Jemput wanita itu," titah James. "Baik, saya akan menjemputnya," jawab Kelvin. "Bukan saya Kelvin, tapi kita," tegas James. Siapa sangka tindakan James hari ini membuat Kelvin merasa ragu, apakah pria di hadapannya ini benar-benar James. Pria itu tidak turun langsung dari mobil, namun James membiarkan Andrea memeluknya dengan manja tanpa berkomentar apapun. Apalagi dari tadi Andrea terus mengoceh karena mabuk. "Oh, siapa pria tampan ini?" racau Andrea. Tak lama dia tersenyum dengan wajah yang masih berhadapan dengan James, meski James tidak melihat ekspresi yang ditampilkan di wajah itu. "Kamu mirip suamiku. Jangan-jangan kamu itu." "Memang suamiku hehehe," ucap Andrea yang masih melantur karena efek minuman beralkohol. Kelvin dengan tenang menyetir dan membiarkan Andrea menguasai kontrol di belakang sana bersama dengan James. Bahkan Kelvin sengaja menutup tirai yang memang sudah ada untuk membatasi kemudi depan dengan belakang. Kelvin tidak tahu saja kalau sekarang Andrea naik di pangkuan James, meski terhalang sempitnya mobil, Andrea tidak menyerah. Raut wajah James merah padam. Dia merasa Andrea benar-benar duduk di pangkuannya. Lebih tepatnya duduk mencondongkan tubuhnya. "Suamiku ini lebih tampan dari cecunguk itu. Untuk apa aku marah? Benarkan?" Andrea kembali meracau, kali ini jari jemarinya mulai bergerilya menyentuh setiap inci permukaan wajah James. Bau alkohol dari mulut Andrea terasa begitu pekat. Dia dengan berani mendekat ke wajah James, membuat tubuh James menegang karena sensasi yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Bagaimana es krimnya tidak meleleh seperti ini?" gumam Andrea. "Andrea, turunlah sebelum aku bertindak lebih jauh," peringat James. "Ah, tidak mau. Aku suka es krim, aku mau makan lagi," sahut Andrea. Tapi, James mencoba protes. "Cukup," bentak James yang merasa harus melakukannya sebelum Andrea menyesal di kemudian hari dan melangkah lebih jauh. Siapa sangka setelah itu Andrea malah tertidur dan masih dalam posisi berada di pangkuan James. Kepalanya bersandar di dada bidang pria itu dengan nyaman. "Anda tidak apa-apa Tuan?" tanya Kelvin. Jawab James singkat. Tanpa Kelvin ketahui, sekarang James berada di situasi rumit. Hatinya mendadak tidak tenang, sensasi yang dialaminya membuat James mabuk kepayang. James merasa sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, terjadi sekarang. Hal yang paling menakutkan adalah ketika Andrea mabuk. Sepertinya James harus membuang semua alkohol yang ada di rumahnya. Wanita ini benar-benar tidak punya kontrol untuk mengatasi mabuknya. Tindakan tidak terpuji itu sialnya membuat James kepikiran. Apalagi saat Kelvin membuka pintu dan melihat posisi kedua majikannya cukup ambigu. Meski begitu, Kelvin menahan senyumnya. Dia membantu untuk memapa Andrea, karena James tidak mengizinkan Kelvin untuk menggendong Andrea. Wanita itu meracau ketika tak sengaja terbangun dan masih dalam pengaruh alkohol. Benar-benar wanita yang menyusahkan, menurut James.
Meskipun anggapan James yang mengatakan Andrea menyusahkan ini selalu dia katakan, tetap saja, hati James merasa gelenyar aneh yang menyebalkan. Keesokan paginya Andrea terbangun lebih dulu. Kepalanya berdenyut sakit ketika berusaha untuk bangun. Andrea menghela napas gusar, siapa sangka tadi malam dia minum begitu banyak. Apalagi ketika Mona menceritakan apa yang saat ini beredar luas di kantor dan ramai diperbincangkan. Sejenak Andrea terdiam untuk merilekskan tubuhnya. Ketika menengok ke samping, dilihatnya punggung pria yang memiliki status resmi sebagai suaminya. "Apa tadi malam aku menyusahkanmu?" Andrea sengaja bertanya, dia kira James masih tertidur, tapi nyatanya pria itu menjawab dengan lugas. "Iya," jawab James. "Dek. Begitu ya." Andrea menggigit bibir bawahnya merasa malu dan tidak enak di saat yang bersamaan. Apalagi Andrea tahu betul bagaimana dirinya ketika mabuk. "Maafkan sikapku ketika mabuk," ujar Andrea. "Kamu tidak bermoral," sindir James. Wajah Andrea yang semula masih layu-layu karena sisa kantuk yang mengganggu, kini berubah menyegarkan dan menatap terkejut ke arah James. Apa yang sudah aku lakukan kepadamu?" tanya Andrea lagi. James tidak menjawab, tubuh kokoh itu perlahan bangkit dengan meraba-raba. Meski rasa peduli Andrea ingin segera membantu menuntun James ke tempat yang diinginkan, Andrea hanya bisa menelan mentah-mentah keinginannya. Dia tahu James pasti akan merasa kesal dan dikasihani kalau sampai Andrea melakukannya. "Kamu mau kemana?" tanya Andrea. "Bukan urusanmu," jawab James. Andrea mendengus sebal setelah melihat James pergi meninggalkannya sendirian di kamar luas yang masih terlalu gelap untuk mulai beraktivitas. Entahlah, Andrea akan bertanya hal lebih lanjutnya kepada Kelvin. Meski tidak rinci, tapi Andrea tahu kalau Kelvin mau mendengar perintahnya. Hari ini bisa dibilang hari liburnya untuk sehari. Dia meminta Mona untuk menyampaikan hal ini kepada Miss Belle. Kepalanya masih cukup pening untuk beraktivitas seperti biasa, kebiasaan minumnya adalah kebiasaan yang benar-benar buruk. "Saya akan buatkan Nyonya sup pereda pengar," ujar Ditra. "Terima kasih Ditra, aku hanya akan beristirahat setelah ini," balas Andrea. "Nyonya, apa Anda baik-baik saja?" tanya Ditra. "Ya," jawab Andrea. "Kalau begitu Anda bisa beristirahat, saya akan mengantar makanan untuk sarapan ke kamar Anda," lanjut Ditra. Andrea dengan cepat menggeleng. "Tidak, jangan bawakan ke kamar. Aku mau sarapan bersama suamiku. Tolong katakan padanya kalau aku menunggunya sarapan." Meski terpancar keraguan di mata gadis muda itu, pada akhirnya dia menuruti perintah dari majikannya. Siapa yang berani bersinggungan dengan pria seperti James? Salah kata saja, dia bisa langsung mengartikannya lain. Kali ini Andrea masih mengenakan jubah tidurnya dan duduk di ruang makan, menanti kehadiran pria yang membuatnya terus-menerus ingin mengomel. "Kamu terlambat," ujar Andrea. "Lalu untuk apa kamu menungguku?" tanya James. "Karena kamu suamiku," jawab Andrea. "Cih," James mendengus. Andrea menghela napas, kenapa pria seperti James akan sangat keras kepala seperti ini? Tidak bisakah dia menghargai keberadaan Andrea meski tidak ingin? "James, aku sudah memperingatkanmu. Status kita adalah suami istri, dan apapun yang aku lakukan padamu semuanya sah dan legal di mata hukum maupun agama," tegas Andrea. James beranggapan lain, dia menarik satu sudut bibirnya ke atas. Teringat kejadian di mana Andrea menciumnya secara agresif karena pengaruh alkohol. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Andrea benar-benar merasa tertantang. Dengan sebuah senyum manis yang terukir di bibirnya tanpa James ketahui, Andrea bangkit dari duduknya. Tubuh ramping itu perlahan duduk di pangkuan James. Menyadari sesuatu duduk di kedua pahanya James mematung. "Kalau begitu aku akan sarapan dengan mesra bersamamu, James," bisik Andrea menahan senyum.
Tidak butuh waktu lama James mendorong tubuh Andrea dengan keras membuat Andrea mau tidak mau mengalungkan tangannya di leher James agar tidak terjerembab. "Apa yang kamu lakukan Andrea?" bentak James. James tidak bohong jika sekarang jantungnya berdegup kencang. Aroma tubuh Andrea menyeruak masuk ke dalam indera penciumannya. Aroma itu membuat James tanpa sadar ingin Andrea tetap berada di dekatnya. "Menurutmu apa suamiku?" tanya Andrea. James mulai kembali pada kendali, kemudian menyunggingkan sebuah senyum misterius yang membuat Andrea mematung melihatnya. "Kamu ingin menciumku lagi, seperti tadi malam?" Andrea membulatkan matanya terkejut. Dia segera melepaskan diri dari pangkuan James, namun pria itu seakan punya insting kuat untuk menahan Andrea duduk di pangkuannya. "Kenapa? Kenapa sekarang kamu ingin kabur?" bisik James. Sayangnya bisikan itu malah sampai di leher jenjang Andrea. Hangat napas James membuat Andrea kelabakan. "Sial." Andrea merutuki tindakannya yang berani menggoda James hanya untuk kesenangan. Tidak disangka pria itu malah bergerak lebih liar. Kulkas 2 pintu itu seakan mau menguasai dirinya. Pelayan yang memang berdiri dan menanti sampai mereka selesai makan hanya bisa menahan senyum mereka dan menunduk, karena tidak ingin menonton hal yang sebenarnya sangat ingin mereka lihat. "Selamat pagi Tuan dan Nyonya," sapa Kelvin. Suara Kelvin membuat Andrea kembali sadar dan waras, dia segera menjauh dari James. Tidak ingin berlama-lama karena apa yang ingin Andrea ketahui sudah terjawab. "Antarkan sup pereda pengar ke kamar Nyonya," titah James yang kini menemukan sesuatu yang menarik. Tuan, apa saya datang di saat yang tidak tepat?" tanya Kelvin. Andrea berteriak histeris dan melemparkan bantal-bantal itu ke lantai. Dia merasa sangat malu. Oh tidak. Salahkan keinginannya yang berniat menggoda James, tapi ternyata dia sendiri yang masuk ke dalam perangkap itu. "Sial," umpat Andrea. Andrea tidak bohong kalau sekarang dia berada dalam alarm berbahaya. Tampaknya wanita itu mudah sekali jatuh cinta. Rasanya melihat James dari dekat, sungguh membuat hatinya berdebar tidak karuan. "Mami, apa sekarang sudah saatnya aku mencintai suamiku yang dingin itu?" ujarnya dengan nada yang dilebih-lebihkan. "Toh juga aku tidak punya saingan." Riley tidak mungkin mencoba mendekatinya, karena James tidak sesempurna itu, lanjutnya. Andrea menghela napas dan kembali terbaring. Dari dulu dia bercita-cita ingin menemukan pria yang mencintainya dengan tulus, pria yang sangat mengutamakan Andrea dan memprioritaskan Andrea. Hati kecilnya tersentil, mengingat apa yang sudah Andrea alami ketika menyangkut masalah percintaan. Cinta pertamanya adalah Rio, lalu dia dikhianati. Perasaan itu hampir terbunuh kalau saja Andrea tidak menyadari tentang James. "Ayo Andrea. Kamu pasti bisa melelehkan kutub utara itu," ujarnya semangat. Sebenarnya kalau bisa Andrea itu memang ingin menjauh dari James. Tapi karena dia sudah punya prinsip, kalau nanti dia menikah, dia akan melayani suaminya dengan baik. Terlepas bagaimana perangai suaminya. Karena Andrea menjadikan Mami sebagai role modelnya. Bagaimana Mami yang menghadapi Daddy dengan kepala dingin. Mami yang selalu menegur Daddy. Mami yang dengan sabar nasehatin Daddy. Semua sikap Mami ke Daddy-nya selalu membuat Andrea bertekad untuk melakukan hal yang sama. Tapi memang jalan jodohnya saja yang bersama dengan James. Pria aneh yang memiliki temperamen random dan misterius. Andrea masih menyimpan kesal ketika James meninggalkannya sendiri di pernikahan, dengan pulang lebih dulu. Tok, tok. Suara ketukan pintu mengalihkan atensinya. Karena tidak ada yang diizinkan masuk ke dalam kamar pribadi James selain Andrea, wanita itu dengan malas bangkit dan membuka pintu. "Maafkan saya Nyonya, karena saya tidak berani melangkah masuk ke dalam," ujar Ditra yang membawa nampan berisi susu jahe dan sup pereda pengar. "Tidak masalah, aku paham kok," jawab Andrea. Andrea mengambil nampan makanan itu kemudian masuk dan menutup pintu.
Dia bertanya-tanya memangnya di ruangan James ini ada apa? Sampai pria itu tidak mengizinkan siapapun masuk. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.